Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzikirna ma nasina wa fahimna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman mubinan wasi'an 'azima. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kajian kitab tafsir Jalalain halaman 53 surat Al-Imran ayat ke-61 baris nomor 3 dari bawah. Faman maka tining saman orang haja ari adebat man kahda gebaan jadal ta kesematu iman kahda gebaan Muhammad minan nasara iyantarna banyak-banyak orang Nasrani fihi dalam hak atau amri Isa mimba dima dari semarin keterangan jaa satakah poda pama kahda gebaan minal ilmi nyata dari ilmu pengetahuan bi amrihi kelaban perintah Allah fakul maka ngujaban Muhammad lahum daga nasoro ta'alau kantuah sambian kapi nad'uh maka ngulok kaulah sadaja abna ana ada kebenya-benyaanan kaulah sadaja wa abnaakum ban benya-benyaanan sambian kapi wa nisa'ana ban benya-benya orang bin kaulah sadaja wa nisa'akum ban benya-benya binina atau orang binin sambian kapi wan pusana ban benya-benya bagaul sadaja wa anfusakum ban benya-benya ban sambian kapi fanat jumaah maka sebab ngumpul lagi kaulah hum daga abnaana wa abnaakum wa nisana wa nisaakum ila akhirih sumanabdahil maka kare-kare asompa mubahalah yani asompa laknat kaulah sadaja natadarra dak sengadupo kaulah sadaja fi du'a dalam doa fanaj'al maka tatyaki kaulah sadaja laknatullahi daga laknat Allah alal kadzibina ing atasen benya-benya orang selejek bianna kula kelaban kudu nguja kaulah sadaja doa kaulah sadaja Allahumma ya Allah il'an ala'nat ajunan al-kadhib pada orang sejarpak fi sya'ni Isa dalam peristiwa Nabi Isa alaihi salam. Surat Al-Imran ayat ke-61 ini adalah merupakan sebuah kelanjutan daripada surat Al-Imran ayat sebelumnya, yang mana dalam ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan tentang peristiwanya Nabi Isa alaihi salam dengan tanpa adanya sebuah dusta alias kebohongan dalam apa yang telah diceritakan, disejarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah dalam cerita yang telah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa mengurangi bahkan juga tanpa melebihinya, sebagaimana ungkapan-ungkapan yang telah dikatakan oleh sekelompok kalangan orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen yang kadangkala melebihkan dari cerita yang tidak diceritakan oleh Nabi Isa alaihi salam. Dilanjutkannya dengan ayat ke-61 karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui tentang keadaannya sekelompok dari kalangan orang-orang Nasrani, ya, orang-orang Kristen yang selalu senantiasa suka mendebat kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga pada akhirnya turun ayat ke-61 ini demi untuk menyanggah tentang perdebatan yang telah dilakukan oleh sekelompok kalangan orang-orang Nasrani tersebut. Jadi barang siapa datang kepadamu Muhammad untuk melakukan sebuah debat, ya, mendebatmu di dalam mengenai peristiwanya Nabi Isa alaihissalam setelah datangnya sebuah keterangan yakni ilmu pengetahuan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, maka katakan kepada mereka, ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum ila akhirih.
Katakan kepada mereka, Muhammad, sekelompok dari kalangan orang-orang Nasrani kota Najran tersebut, kesinilah, kemarilah kalian semua, kemudian panggillah, kemudian mari kita panggil bersama-sama anak-anak kami, anak-anak kita bersama, anak-anak kalian, anak-anakku, istri-istriku, bahkan juga istri-istri kalian, bahkan diriku dan diri kalian semua hadir berkumpul bersatu padu di tempat ini demi untuk melakukan sebuah sumpah mubahalah, yakni sebuah sumpah laknat yang apabila orang tersebut berdusta di dalam apa yang telah diungkapkannya, diceritakannya mengenai peristiwanya Nabi Isa alaihissalam, memohon ya, melakukan sebuah sumpah mubahalah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kutukan Allah Subhanahu wa taala, agar laknat Allah Subhanahu wa taala itu ditimpakan kepada para pendusta-pendusta itu. Sehingga di sini dikatakan summa nabtahil fanaj'al laknatallahi 'alal kadzibin, yakni melakukan berkumpul untuk melakukan sebuah sumpah mubahalah, sumpah laknat ya, melakukan sebuah sumpah laknat kepada orang yang telah berbohong terhadap ceritanya atau sejarahnya Nabi Isa alaihissalam, yang telah membelotkan sejarahnya Nabi Isa alaihissalam, bahwasanya Nabi Isa alaihissalam merupakan seorang nabi yang seorang Tuhan yang beragamakan Kristen. Secara tidak langsung hal demikian tersebut adalah merupakan sebuah pembelotan ya dari ajaran yang sebenarnya. Padahal ajaran sebenarnya Nabi Isa alaihissalam itu beragamakan Islam. Maka marilah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panggillah marilah kita bersama-sama panggil anak-anak kita semua, istri-istri kita semua, bahkan diri kita semua berkumpul di sini untuk melakukan sebuah sumpah mubahalah, yakni sebuah sumpah laknat ya, sebuah sumpah laknat ya, berdoa dengan khusyuk, merendahkan diri sambil memohon, sambil meminta agar kutukan Allah Subhanahu wa taala ditimpakan kepada para pendusta yang telah membelotkan sejarahnya Nabi Isa alaihi salam tersebut, dengan melantunkan sebuah lantunan doa, Allahumma anil kadhiba fi sya'ni Isa, ya Allah laknatlah, kutuklah orang-orang yang mendustai terhadap sejarahnya Nabi atau peristiwanya Nabi Isa alaihi salam. Dan pada waktu kejadian tersebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mengajak utusan orang-orang Kristennya kota Najran, katakanlah petingginya ya, petingginya orang Kristennya kota Najran. Sehingga di sini dikatakan waqad da'a bon ongko-ongko ngajak Nabi sallallahu alaihi wasallam wafda Najran, ada utusan orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen kota Najran, lidzalika kangkui ka disaibtihal lama hajau semangsana adebat Nasara hudaga Nabi fihi dalam amri Isa. Faqalu maka ngucap Nasara Najran hatta nangdura, sampai mikir kaulu sedaja fi amrina dalam perkara kaulu sedaja thumma natika, maka gara-gara teka kaulu sedaja kada ka ajunan Nabi. Faqalah maka ada bu ra'yihim basira, kopalan dari Nasara tersebut, yakni orang yang sering petinggi atau orang intelektualnya orang-orang Kristen kota Najran tersebut, terhebatnya, katakanlah orang terhebatnya, laqad araftum ongku ngauningin sambian kapi nubuwatahu da ka Nabi Muhammad wa innahu ban sampun kelakuan ma bahalah panikata asumpa mubahala, asumpa laknat kaumun basira kaum nabi yanda kaum illa halaku angin ancor basira kaum. Fawada'u maka atina Nasara Najran tersebut ar-rajulah dia orang laki wan sarafu ban mingu wan sarafu ban mingu Nasara. Fatau maka tekah Nasara hudaga Nabi waqad kharaja ban ongku keluar Nabi ma'ahu panika serta Nabi al-Hasanu dining Hasan wal Husainu ban Husain wa Fatimatu ban Siti Fatimah wa Aliyun ban Sayyidina Ali. Wa qala ban adabu Nabi lahum daga Nasara idza da'utu tatkalana addu'a kaula fa aminu maka ma ja'a amin banjiri kafi fa abau maka kejeka, yakni pihak lawan tidak bersedia, yakni tak setuju apabila sampai melakukan sebuah sumpah mubahalah. Fa abau kejeka
Nasara alla yul'inu dak ko tak patang laknat nabi wa nasara wasalahu ban justru akabai sebuah perjanjian damai ti nasara huda ke nabi alal jizyati kelaban majar pajak. Rawa nyeritaki huda hadis Abu Naimin Basir Abu Naim. Jadi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka, karena mereka sekelompok dari kalangan orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen tersebut selalu mendebat ya, ketika melakukan sebuah debat dengan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka sekelompok dari kalangan orang-orang Kristen tersebut selalu kalah apabila berdebat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi keadaannya mereka sekelompok orang-orang Nasrani tersebut, walaupun mereka kalah, tapi ia masih tetap mendebatnya 1-2 hari mendebatnya, seolah-olah dirinya tersebut bisa menang melawan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila melakukan sebuah perdebatan. Karena perdebatan yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan berdasarkan dengan logika, akal pikiran, melainkan berdasarkan bukti, fakta, data dari kitab yang telah dijunjung tinggi oleh segalangan kelompok orang-orang Nasrani tersebut, yaitu kitab Injil, yakni sebuah kitab perjanjian baru. Bahkan Nabi Muhammad SAW ketika mendebatnya tidak menggunakan kitab suci Al-Quran, melainkan menggunakan kitab Injil yang dijunjung tinggi oleh sekelompok kalangan orang-orang Kristen tersebut. Maka pada waktu itu Nabi mengajak mereka untuk melakukan sebuah sumpah mubahalah ya, agar Allah Subhanahu wa taala menimpakan ya, dengan cara berdoa dengan khusyuk, merendahkan diri sambil memohon agar kutukan Allah Subhanahu wa taala ditimpakan kepada para pendusta yang telah mendustakan sejarahnya Nabi Isa alaihissalam. Dan pada waktu itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak utusan orang Kristen kota Najran ya untuk melakukan sebuah sumpah mubahalah bersama mereka. Semenjak keadaannya mereka tak kunjung henti selalu mendebat kepada Nabi Muhammad SAW mengenai peristiwanya Nabi Isa alaihissalam. Faqalu, maka ketika Nabi Muhammad SAW mengajak mereka untuk melakukan sebuah sumpah mubahalah, karena mereka tak kunjung usai melakukan perdebatan dengan Nabi Muhammad SAW yang ujung-ujungnya mereka kalah, mereka masih belum puas, sehingga pada akhirnya Nabi Muhammad SAW mengajak mereka untuk melakukan sebuah sumpah mubahalah, yakni sumpah laknat, yang apabila sampai mendustakan tentang sejarah Nabi Isa, maka ia akan mendapatkan sebuah kutukan yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Muhammad mengajak dengan ajakan yang sedemikian rupa, justru keadaan mereka faqalu hatta nandura fi amrina thumma na'tika. Mereka meminta sebuah tenggang waktu untuk berpikir terlebih dahulu di dalam masalah urusan sumpah mubahalah tersebut, sumpah kutuk mengutuk tersebut. Tsummana'tika, kemudian setelah mereka berpikir, orang-orang Nasrani tersebut berpikir secara gamblang, secara berembuk, secara bersamaan dengan orang-orang Nasrani yang lainnya. Tsummana'tika, kemudian aku akan datang lagi kembali kepada engkau wahai Nabi Muhammad. Faqala dzu ra'yihi, maka ketika keadaannya mereka sudah pulang ya ke tempatnya masing-masing, maka petinggi mereka, orang intelektualnya, orang-orang Kristen tersebut ya, mereka berkata, laqad araftum nubuwatahu wa innahu ma bahala qaumun nabiyyan illa halagu. Kemudian para petingginya tersebut berkata, kalian semua sudah mengetahui tentang kenabiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya apabila seorang kaum ya melakukan sebuah sumpah mubahalah, melakukan sebuah sumpah laknat ya terhadap nabi yang telah diutusnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa halaku, maka niscaya mereka akan hancur binasa, yakni berantakan apabila sampai melakukan sebuah sumpah mubahalah dengan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika para petinggi mereka, orang terhebatnya
orang-orang Nasrani kata Najran tersebut, katakanlah kepalanya, fawada'u ar-rajulah wansarafu. Justru keadaannya mereka ditinggalkan kepalanya yang berkata bahwasanya Nabi Muhammad itu memang betul utusannya Allah Subhanahu wa taala, ya, karena sudah dijelaskan secara detail, secara akurat dan presisi mengenai ciri-cirinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tersirat di dalam sebuah kitab Injil, yakni sebuah kitab perjanjian baru itu. Wansarafu, justru kepalanya yang berkata bahwasanya kalian semua sudah mengetahui tentang kenabiannya Nabi Muhammad. Wansarafu, justru orang yang berkata tersebut ditinggalkannya. Jadi katakanlah teman-temannya yang lain, orang Nasrani tersebut justru berpaling kepada orang yang telah mengatakan itu. Fatauhu, kemudian setelah itu mereka datang lagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqad kharaja wa ma'ahu al-Hasanu wal Husainu wa Fatimatu wa Aliyun. Dan pada waktu itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah siap sedia, ya, sudah siap siaga keluar dari rumahnya, ya, bersama Sayyidina Hasan Husain, yakni selaku cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluar bersama Sayyidi Fatimah, keluar bersama Sayyidina Ali selaku menantunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala lahum, kemudian Nabi Muhammad pun berkata kepada mereka, sekelompok dari kalangan orang-orang Nasrani tersebut, idza da'utu fa'aminu. Oke, berarti kalian ini mau ke sini untuk melakukan sebuah sumpah mubahalah, sumpah laknat, maka ketika aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tolong kalian semua membacakan amin. Fa'abau, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata demikian kepada mereka, sekelompok kalangan orang-orang Nasrani, fa'abau, justru keadaannya orang-orang Nasrani tersebut tak setuju, ya. Ternyata pihak lawan tidak bersedia untuk melakukan sebuah sumpah mubahalah. Katakanlah mereka tidak setuju secara tidak langsung, keadaannya mereka sekelompok dari kalangan orang-orang Nasrani tersebut, ya, menganggap kebenarannya apa yang telah diucapkan pimpinan mereka, yakni pimpinan mereka yang telah mengatakan laqad araftum nubuwatahu wa innahu ma bahala qaumun nabiyyan illa halaku. Secara tidak langsung mereka ragu tentang bahwasanya yang telah sejarah Nabi Isa yang sedemikian rupa tersebut dipelintirkan oleh para rahib-rahib, para pendeta dari kalangan orang-orang Kristen tersebut, sehingga mereka ragu dan sedikit yakin, ya, memiliki sebuah keyakinan, akan tetapi keadaannya mereka masih gengsi, ya, untuk mengakui bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah merupakan seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tak setuju, mereka pihak lawan tidak bersedia untuk melakukan sebuah sumpah mubahalah itu. Ayyulainu wa salahu, tidak mau saling laknat-melaknat antara satu sama yang lainnya. Justru mereka lebih memilih jalan kedamaian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara membayar sebuah upeti, yakni sebuah uang tebusan, karena sudah mengganggu, ya, terhadap aktivitas yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Abu Naimin. Jadi hadis tersebut diceritakan oleh Abu Naim. Wa an Ibni Abbasin, dan diceritakan dari Sidina Abbas, qala adabu Nabi law kharaja, saking keluar alladzina basir banyak orang yubahiluna hale melakukan sebuah sumpah laknat, sumpah mubahalah, alladzina la raja'u maka yakdana abalih, alladzina mulai alladzina la yajidun hale ta'lamu alladzina malanda karta wala ahlan ban keluarga. Bahkan diceritakan dalam sebuah hadis, ya, dari Ibni Abbas, bahwasanya andai kata mereka sekelompok dari kalangan orang-orang Nasrani Najran tersebut melakukan sebuah sumpah mubahalah, keluar demi untuk melakukan sebuah sumpah mubahalah, maka niscaya akan pulang ke kampung halamannya tanpa menemukan sebuah harta, bahkan juga tidak akan pernah menemukan keluarganya lagi. Jadi katakanlah bahwasanya harta dan keluarga yang sudah diajak sebagai sumpah mubahalah tersebut akan hancur seketika.
Waruwiyah bin Ajardaki pona hadis law kharaju lakhtaraku, dan juga ada sebuah hadis pula yang yang menjelaskan tentang perihal tersebut. Andai kata keadaannya mereka tersebut memaksakan diri untuk keluar demi untuk melaksanakan sebuah sumpah laknat, sumpah mubahalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakhtaraku, maka niscaya mereka yang sudah melakukannya tersebut akan hancur binasa, yakni akan terbakar, ya, kesemuanya akan habis binasa sebagaimana adanya sebuah api yang melahap rumah yang sudah terbakar itu. Inna hadza saungkuna panika cerita kisah, ya, al-madhukura saya sepudaki, al-madhukura tegese saya sepudaki, lahuah yaktena panika kosos sejarah, al-kososu panika cerita, al-khabaru tegese berita, al-haqqu saya bener, alladzi berita kebenaran, la syakka saya tada pona keraguan panika mawjud fihi dalam ladzi haqq wama bentada min zaidatun panika tambahan ilahin tining pengiran illallahu angin panika Allah, wa innallaha bansungkun Allah lahu yaktena panika tining Allah al-azizun panika zat saya maha bersisa fi mulkihi dalam keraton Allah, al-hakimu tarazat saya maha bijaksana fi sun'ihi dalam pangkebaina Allah. Jadi sejarah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, kemudian oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disampaikan kepada kalangan orang-orang Nasrani dan juga orang-orang Yahudi, itu bukanlah sebuah cerita kebohongan, melainkan sebuah cerita kebenaran yang datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yang di dalamnya tersebut tak ada sebuah keraguan lagi, ya, yang di dalamnya tersebut tidak ada sebuah cerita kebohongan, melainkan semuanya tersebut merupakan sebuah cerita kebenaran yang datangnya dari sisi Tuhan. Dan tiada Tuhan yang layak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan zat yang yang maha menang, ya, yang maha menang di dalam kerajaannya Allah Subhanahu wa taala, sekaligus keadaannya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha bijaksana di dalam menghukumi segala sesuatu yang terjadi di atas permukaan bumi ini, fi sun'ihi, yakni dalam apa yang telah diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in tawallau, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dalam kajian malam hari ini. Apabila ada sebuah kesalahan, mohon maaf yang tiada batasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.